Ya, kita teruskan ya pembahasan untuk simulasi soal TPS untuk penalaran matematika. Jadi, pada video sebelumnya saya sudah membahas untuk nomor 1 sampai 5 dan di video kali ini kita akan membahas topik nomor 6 sampai nomor 10. Oke, kita langsung mulai saja di soal yang nomor 6. Ya, di sini diberikan sebuah narasi mengenai diagram yang menampilkan data mengenai populasi angkatan kerja di dua kecamatan, yaitu A dan B. Pada tahun 2022, berdasarkan status bekerja, menganggur, dan tidak aktif secara ekonomi. Jadi ada diagram lingkaran ya, dengan persentase masing-masingnya. Di sini ada bekerja, menganggur, dan tidak aktif secara ekonomi. Kemudian diketahui pula populasi angkatan kerja di Kecamatan A adalah 15.000 orang, sedangkan di Kecamatan B adalah 10.000 orang. Nah, pertanyaannya adalah, manakah pernyataan berikut yang benar ataupun salah? Tadi gue ngeliat untuk nomor 6 sampai 10 itu menggunakan satu narasi yang sama. Jadi, untuk soal ini hanya menggunakan informasi diagram lingkaran berikut. Nah, kita akan lihat ya bagaimana analisis pernyataan benar dan salahnya. Oke, dikatakan bahwa banyaknya orang yang bekerja di Kecamatan A kurang dari populasi angkatan kerja di Kecamatan B. Nah, maka kita hitung terlebih dahulu berapa kuantitas atau jumlah masing-masing dari setiap jenis angkatan kerja. Untuk yang bekerja pada Kecamatan A 60%. Berarti pada Kecamatan A kita jabarkan secara rinci. Misalkan yang bekerja saya buat yang B, kemudian yang menganggur adalah yang M, dan tidak aktif misalkan yang T gitu ya. Nah, untuk kecamatan A berarti 60% dari 15.000 orang karena yang ditanyakan banyaknya orang yang bekerja. Berarti 0,6 itu dari 60% ya. Kemudian dikali dengan 15.000 orang. Maka nanti dapatlah di sini 9.000 orang. Kemudian untuk yang ditanyakan adalah populasi angkatan kerja di kecamatan B. Nah, populasi angkatan kerja berarti semuanya. Pada kecamatan B tadi dikatakan 10.000. Berarti jelas dong 9.000 itu lebih kecil daripada 10.000. Sedangkan ini dikatakan kurang dari. Nah, berarti sudah betul. Artinya yang kita pilih adalah benar. Nah, pernyataan yang kedua, banyaknya orang yang menganggur di Kecamatan B lebih dari banyaknya orang yang menganggur di Kecamatan A. Oke, kita hitung dulu berapa banyak yang menganggur di Kecamatan A. Di sini persentasenya adalah 28%, berarti 0,28 dikali dengan 15.000, maka nanti dapat hasilnya 4.200 orang. Nah, sekarang kita tinjau untuk Kecamatan B. Nah, untuk yang menganggurnya dulu ya, karena kita fokuskan yang menganggur. Berarti di situ persentasenya adalah yang warna oranye 42%, berarti 0,42 dikali 10.000 orang. Maka dapat hasilnya 4.200. Terlihat di sini hasilnya ternyata sama. Sedangkan pernyataannya mengatakan lebih dari. Maka simpulannya adalah salah. Oke, lanjut pernyataan yang terakhir. Banyaknya orang yang tidak aktif secara ekonomi di Kecamatan A 3 kali lipat banyaknya orang yang tidak aktif di Kecamatan B. Maka yang T ya, kita cari persentasenya adalah 12%. Berarti 0,12 dikali 15.000 hasilnya adalah 1.800. Sedangkan di Kecamatan B persentasenya adalah 4%. Berarti 0,04 dikali dengan 10.000 dapatlah hasilnya 400. Nah, terlihat bahwa hubungan antara keduanya bukan 3 kali lipat. Karena apa? Harusnya apabila 3 kali lipat, berarti 3 kali 400, 1.200. Sedangkan ini 1.800. Jadi bukan 3 kali lipat. Maka pernyataan ketiga adalah salah. Nah, jadi ini sebetulnya hanya permasalahan sederhana terkait hubungan antar variabel. Atau dengan kata lain, perhitungan bilangan bulat ataupun bilangan persentase pecahan. Nah, jadi kita tidak perlu rumit-rumit menghitungnya ya, tapi kita menalar apakah informasi dalam grafik itu berguna atau enggak. Gitu kira-kira. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Nah, masih dengan area yang sama, tapi pertanyaannya berubah. Yaitu apa? Perbandingan angkatan kerja yang bekerja di kecamatan A dengan yang bekerja atau menganggur dari kedua kecamatan adalah. Nah, kita perhatikan
Tadi yang ditanyakan adalah angkatan kerja yang bekerja di Kecamatan A. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, kita sudah mendapatkan tadi ya, ini adalah 60% atau 60 per 100 dari 15.000. Nah, itu jumlahnya tadi adalah 9.000. Ini adalah nominalnya. Sementara yang bekerja atau menganggur, berarti kita jumlahkan dari kedua kecamatan itu berapa. Nah, tadi dalam perhitungan sebelumnya ya, untuk yang bekerja atau menganggur pada Kecamatan A, kita lihat kembali. Nah, ini adalah 9.000 tambah 4.200 itu Kecamatan A. Berarti kita tinggal jumlahkan saja 9.000 ditambah 4.200 berarti 13.200 orang. Sedangkan untuk Kecamatan B yang bekerja dan yang menganggur, kita lihat ini menganggurnya tadi udah 4.200 ya, tapi yang bekerjanya kita hitung dulu 54% berarti 0,54 dikali 10.000. Artinya 5.400. Kalau kita jumlah hasilnya adalah 9.600. Berarti kalau begitu kita jumlahkan di sini 5.400 ditambah 4.200. Berarti jawabannya tadi 9.600 orang. Kalau kita tambahkan, ini menghasilkan nilai sebesar 22.800 orang. Nah, inilah yang akan kita bandingkan. Berarti perbandingannya ataupun rasionya 9.000 berbanding 22.800. Maka kalau kita lihat di sini, kita selesaikan hilangkan nolnya 2 terlebih dahulu, baru tinggal 90 per 228. Nah, ini kita bagikan dengan 6 ya. Ini kita bagikan dengan 6. Contoh, 90 dibagi 6, dapatlah hasilnya 15. Lalu, ini juga sama. Jadi, kita bagikan di atas 6, di bawah juga bagi 6. Atau dengan kata lain, kalikan dengan 6 per 6. Ya, sama aja kan 6 per 6 itu 1 ya. Nah, berarti kalau 228 dibagi 6, itu hasilnya adalah 38. Kenapa? Karena 6 kali 38 itu adalah 228. Nah, jadi perbandingannya adalah 15 berbanding 38. Nah, jadi perhatikan pertanyaannya. Kalau ditanyakan hanya bekerja, berarti kita jumlahkan yang bekerja saja. Tapi ini bekerja atau menganggur, berarti kita tambahkan yang bekerja dan yang menganggur. Jadi untuk soal ini, jawaban yang benar adalah yang D. Oke, gampang sekali ya kalau kita misalkan bisa memahami apa isi pertanyaannya. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 8. Ya, kita perhatikan pertanyaannya. Ini berupa soal isian singkat. Dari semua angkatan kerja yang menganggur di kedua kecamatan, persentase yang tinggal di kecamatan B adalah yang kita fokuskan yang menganggur. Ya, ditanya persentase yang tinggal di kecamatan B. Berarti dari perhitungan sebelumnya, tadi kita sudah memperoleh bahwa yang menganggur ini adalah 4.200 orang, sedangkan ini adalah kita perhatikan tadi ya, hasilnya itu untuk yang menganggur pada Kecamatan A 4.200 orang juga. Nah, berarti kalau kita nyatakan kembali di sini, sama-sama 4.200. Berarti ibarat kata mereka perbandingannya adalah 1:1. 1:1. Karena 4.200 berbanding 4.200. Apa maknanya ini? Artinya seimbang dan setara. Jadi persentase yang tinggal di kecamatan B adalah maka B sama dengan 1/1 tambah 1. Artinya ini kan A banding B. Nah, berarti 1/1 tambah 1 kali 100%. Maka diperoleh 1/2 kali 100% dapatlah 50%. Jadi nanti kalian mengetiknya di keyboard adalah angka 5 dan 0. Artinya persentasenya 50%. Nah, jadi sangat mudah apabila kita bisa memaknai apa pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Oke, pertanyaannya kita lihat langsung. Jika seseorang dipilih secara acak dari kedua kecamatan, peluang orang yang terpilih bekerja atau menganggur. Nah, tadi sudah kita perhatikan bahwa untuk nominal masing-masingnya ya, ini kita tulis kembali. Ini adalah 9.000 orang, ini adalah 4.200, dan ini adalah 1.800 dari soal sebelumnya. Ini adalah 5.400
ini adalah 4.200, dan ini adalah 400. Nah, pertanyaannya adalah seseorang akan dipilih secara acak dari kedua kecamatan. Peluang orang yang terpilih bekerja atau menganggur. Nah, berarti kita jumlahkan yang bekerja dan yang menganggur karena ada hubungan atau. Kalau atau berarti ini adalah penjumlahan. Ingat ya, dalam peluang dan itu kali atau itu tambah. Maka kita perhatikan di situ untuk mencari peluang. Nah, rumusnya kita tahu dulu. Peluang suatu kejadian A adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan ruang sampelnya. Nah, dari situ dikatakan ruang sampelnya apa? Ada 25.000 peserta ya yang mau dipilih seseorang berarti satu. Maka nanti untuk NS-nya adalah kombinasi satu dari 25.000. Nah, bagaimana dengan kejadiannya? Nah, maka kita tuliskan di sini. Sehingga untuk kecamatan A, ya, bekerja atau menganggur, kombinasi satu dari berapa? Dari yang bekerja adalah warna hijau, berarti 9.000. Sedangkan untuk yang menganggurnya 4.200. Berarti kombinasi satu dari 4.200. Nah, kemudian ini ditambah. Nah, karena ini atau ya. Oke, lalu kita lihat lagi di situ untuk masalah kedua juga ditambah ya. Maka kombinasinya apa? Kombinasi satu dari yang bekerja untuk kecamatan B 5.400 ditambah kombinasi satu dari 4.200. Nah, kalau kita sudah bertemu dengan bentuk seperti ini, kita tinggal meneruskan saja. Ingat rumus kombinasi bahwa kalau ada kombinasi R dari N, maka N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, kita terapkanlah di sini. Dan ingat pula, kalau ada semacam ini bentuknya, ingat ya, kombinasi satu dari N itu langsung saja N-nya. Berarti 9.000 ya, tambah 4.200 tambah 5.400 ditambah 4.200 dibagi dengan 25.000. Ingat tadi ya, kalau ada kombinasi satu dari N, dituliskan sini satu dari N itu adalah sama aja N faktorial per N kurang satu faktorial kali satu faktorial itu akan sama aja dengan N-nya. Itu ya. Maka tinggal kita jumlahkanlah pembilangnya diperoleh 9.000 ditambah 5.400 14.400 kemudian ditambahkan lagi dengan 8.400 baru dibagi dengan 25.000. Kemudian ini kita jumlahkan, didapatkanlah hasilnya adalah 22.800 kemudian dibagi dengan 25.000. Maka kita hilangkan nolnya 2 terlebih dahulu ya, disederhanakan. Berarti tinggal 228 dibagi 250. Nah, kalau kita lihat dari penyebutnya, rata-rata 125 semuanya ya. Berarti ini dibagi 2. Artinya 228 kalau dibagi 2 adalah 114. Maka peluang kejadian tersebut adalah 114 per 125. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang D. Jadi konsep dasar peluang yang kita pakai ya, ini adalah rumus kombinasi dan ini adalah kombinasi satu dari sekumpulan objek ya ataupun variabel yang ataupun kuantitas yang kita ukur. Oke. Nah, sekarang kita move ke soal terakhir. Jadi sangat mudah bukan untuk soal-soal ini, hanya kita perlu memanfaatkan tabel atau grafik atau diagram yang diberikan pada soalnya. Let's check the last question. Oke, soal nomor 10. Ini dikatakan pertanyaannya, jika pada tahun 2023 terjadi kenaikan jumlah orang yang bekerja di Kecamatan A sebanyak 10% dari tahun sebelumnya, dengan asumsi populasi angkatan kerja dan orang yang tidak aktif secara ekonomi tetap, maka persentase pengangguran di Kecamatan A berkurang titik-titik persen. Nah, fokus kita adalah pada Kecamatan A saja. Kita buat dulu bagaimana pemetaan yang dihasilkan pada Kecamatan A. Kalau kita lihat sebelum dan sesudah kenaikan, gitu ya. Kita lihat dulu kondisi sebelum atau before-nya. Nah, untuk yang bekerja, tadi sudah kita hitung ya, nominalnya adalah 9.000 orang.
Tapi katanya naik 10%. Berarti ada kondisi sesudah ataupun after. Maka ketika naik 10%, berarti 9.000 dikali 10% atau 10 per 100. Maka diperoleh 900. Artinya apa? Naik sebanyak 900 orang. Ini menghasilkan 9.900 orang. Nah, sekarang untuk yang menganggur, awalnya tadi 4.200. Tapi karena sudah naik 900 orang, maka ini akan berkurang. Ya, awalnya 4.200 berkurang 900. Jadinya 3.300. Nah, tapi yang tidak aktif itu tidak berubah. Jadi di sini tetap 12%, artinya 1.800 orang. Sedangkan ini juga tidak berubah. Nah, maka yang mau kita hitung adalah ini. Ya, perubahannya seperti apa. Berarti kalau jumlahnya kan tadi tidak berubah ya, maksudnya ya, yaitu 15.000 orang. Berarti ketika sudah berubah, maka persentase yang menganggur akan berubah seberapa banyak? Yaitu jumlah akhirnya tadi dibagi dengan kuantitas semuanya 15.000 dikali 100%. Nah, gitu loh. Jadi ketika ini naik 10%, ini akan turun. Ya, turunnya berapa persen? Maka itu yang mau kita hitung. Yaitu penurunannya dibagi dengan 15 ribunya. Nah, maka nanti dari sini kita lihat coret nolnya 2 dulu ya, disederhanain. Baru dibagi dengan 3. Berarti ini 11, 150 dibagi 3 adalah 50 kali 100%. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kita akan dapatkan 100 bagi 50 adalah 2 kali 11 berarti 22%. Nah, ini adalah kondisi setelah dia berubah. Namun sebelum berubah awalnya berapa persen? 28%. Nah, sekarang jadi 22%. Nah, berarti dapat dong delta penurunannya. Ya, delta penurunannya berarti 28% dikurang 22%, maka dapatlah hasilnya adalah 6%. Dengan kata lain, penurunan persentase pengangguran di Kecamatan A adalah 6%. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A. Nah, begitu kira-kira untuk pembahasan penalaran matematika untuk TPS model terbaru 2024. Jadi sudah ada model soal pilihan berganda, kemudian isian singkat, dan mungkin nanti ada yang menjodohkan ataupun meninjau benar salah. Sehingga soal-soal ini diharapkan mampu untuk kalian bisa pahami dan jangan panik ya. Karena sebetulnya penalaran matematika itu memang tidak semuanya mudah, tidak semuanya sulit, tapi perlu kita baca informasi apa yang penting dari badan soalnya, kemudian dari pertanyaannya, agar nanti jawabannya bisa kita tentukan dengan pasti. Oke, itu yang kira-kira bisa kita bahas, itu yang bisa kira-kira bisa gua berikan. Nah, semoga bisa dipahami, semoga bisa dicerna dengan baik, dan jangan lupa, sekali lagi gue ingetin, untuk tetap belajar. Ya, jangan lupa untuk tetap belajar. Dan kalau bisa nih, bagi yang baru join ya, baru mengenal channel ini, silakan boleh diklik tombol subscribe-nya, di like videonya, dan di-share ke seluruh kontak ataupun relasi kalian. Ya, agar channel ini berkembang dan kalian tidak lupa agar bisa terus mengikuti video-video terupdate dari channel. Oke, sekian dari gua. Selamat belajar sekali lagi, sukses selalu. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Oke, salam TPS. Thank you.